Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Kau ku sembah, hanya kau. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka
sedang teman-teman hadapi sekarang, kita percaya bahwa tangan kita sedang dituntun oleh Tuhan. Ia menggenggam tangan kita. Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita. Yuk kita sama-sama mau datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau rasakan hadirat-Nya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku
Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Engkau Tuhan. Tuhanku, mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Engkaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Welcome everyone to the online service dan senang sekali tetap bisa berjumpa dengan teman-teman dimanapun teman-teman berada. Sekarang ini kita masih belum bisa bertemu bersama-sama, tapi stay safe dimanapun teman-teman berada dan kita selalu mendoakan yang terbaik. Anyway, are you excited untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini? Kita percaya bahwa setiap firman yang ditaburkan akan menumbuhkan kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami berdoa dan kami menyerahkan segala sesuatu yang Kau ingin katakan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa firman-Mu, ya dan amin dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami mau menjadi murid yang baik, tanah hati kami menjadi tanah yang subur untuk Engkau taburkan benih firman-Mu dan berlipat kali ganda di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pelaku dalam segala sesuatu. Dan kami mau duduk mendengarkan firman-Mu sebagai seorang murid di bawah kaki-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Enjoy it. Halo rekan-rekan di Christ Nation, kita jumpa lagi. Mestinya sih sudah lama ketemu, kangen ya. Tapi gara-gara COVID nih, kita sekarang nggak bisa ketemu. Kita mengikuti arahan pemerintah, supaya kita mengambil social distancing, physical distancing untuk memutus penularan COVID-19. Ini adalah hal yang belum pernah terjadi. Saya belum pernah mengalami sebuah pandemi global yang membuat seluruh dunia berada di dalam ketakutan. Saya melihat foto bagaimana pesawat-pesawat semua parkir di seluruh dunia. Bahkan dikatakan bahwa polusi seketika itu menghilang. Ini luar biasa sekali, luar biasa sekali. Tetapi pada saat ini juga ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan. Manusia tidak tahu masa depan, manusia tidak tahu apa yang akan terjadi, bagaimana ini bisa berlangsung, apa akibatnya, berapa lama, kita tidak tahu. Saudara-saudara sekalian, saya beberapa hari yang lalu membaca kembali kisah Nabi Yunus. Dan saya kagum bagaimana ternyata firman Tuhan itu memberikan kepada kita petunjuk apa yang harus kita perbuat. Bagaimana kita bisa memahami keadaan kita, hidup kita saat ini di dunia ini. Mari kita bersama-sama merenungkan kitab ini. Tapi pertama-tama kita minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu, ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur bahwa di tengah-tengah segala macam masalah ini, kami masih punya kesempatan untuk belajar daripada firman. Kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu menjangkau kami dimanapun kami berada, mempersatukan kami ya Tuhan. Kiranya firman-Mu berbicara dan Kau menerangi kami, menunjukkan kepada kami jalan yang harus kami tempuh. Tuhan, Kau boleh menegur kami, Kau boleh membuat hidup kami menjadi lebih indah lagi, membentuk kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Mari ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau sendiri yang bekerja melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau mendengar. Amin. Nah teman-teman, kisah Nabi Yunus itu adalah sebuah kisah yang sangat terkenal. Sedemikian terkenalnya kalau Anda
pernah tahu cerita Pinocchio, maka Anda akan tahu bahwa Pinocchio itu juga mengambil dari cerita ini, khususnya bagian yang paling heboh, yaitu bagaimana Nabi Yunus itu bisa ditelan oleh ikan yang besar, tapi tidak mati. Nah, kalau Anda membaca kisah anak-anak Pinocchio, di situ ada cerita bagaimana Pinocchio dan Geppetto itu ditelan oleh ikan itu. Jadi ini kisah yang sangat menarik sekali sehingga masuk di dalam budaya populer dan itu tersebar di seluruh dunia. Nah, teman-teman, kisah Nabi Yunus ini sebenarnya adalah kisah seorang nabi yang nakal, ya. Bagaimana Tuhan itu memerintahkan Nabi Yunus untuk pergi memberitakan firman-Nya kepada bangsa Niniwe. Menurut penelitian, pada zaman itu, pada masa itu, Niniwe itu ada sebuah bangsa yang sangat jahat sekali sehingga Tuhan memutuskan akan menghancurkannya. Nah, kalau Anda tahu kisah Sodom dan Gomora, maka Anda tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang unik atau tidak akan terjadi. Sodom dan Gomora sampai sekarang pun kalau kita pergi ke Israel, maka kita akan melewati yang disebut sebagai lautan mati. Dan di tepi lautan mati itulah para peneliti berkata bahwa itulah lokasi Sodom dan Gomora. Sampai detik ini tempat itu masih ada, dan sampai detik ini tempat itu sangat unik sekali. Karena kondisi geologi di wilayah itu tidak pernah ditemui di daerah lain. Nah, teman-teman, tapi anehnya ya, Nabi Yunus ini nggak mau. Dia nggak mau untuk memberitakan firman Tuhan supaya bangsa Niniwe itu bertobat. Dia nggak mau. Nah, jadinya malah dia mau lari. Dia lari ke Tarsis. Dikatakan bahwa dalam usahanya untuk lari ke Tarsis, dia harus sewa kapal, harus naik kapal. Nah, kisahnya menjadi menarik karena ketika dia naik kapal itulah Tuhan mulai bekerja. Nah, teman-teman sekalian, ada 4 poin yang saya dapatkan dari perenungan pada hari itu yang saya mau sharing kepada teman-teman sekalian. Jadi, dari kisah Yunus ini ada 4 hal yang saya dapatkan, yang saya rindu untuk sharingkan kepada teman-teman sekalian. Hal pertama adalah Allah mana yang sebenarnya adalah Allah yang sejati yang bisa menolong kita di saat-saat seperti ini. Hal yang kedua adalah betapa besarnya pengaruh anak-anak Tuhan di bagi dunia ini. Hal yang ketiga adalah bagaimana umat Tuhan di dalam masa yang paling sulit sekalipun masih tetap bisa hidupnya memuliakan Tuhan, menuntun orang mengenal Tuhan. Hal yang keempat adalah bagaimana anak-anak Tuhan itu memiliki relasi yang spesial dengan Tuhan. Oke, siap? Nah, pertama, kalau kita memperhatikan dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6, saya bacakan ya. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Nah, ini adalah hal yang sangat menarik sekali. Jadi ketika badai itu datang, kapal itu dikatakan sampai seperti akan hancur. Maka semua awak kapal itu ketakutan. Mereka ketakutan. Dan mulailah mereka masing-masing berdoa mohon pertolongan kepada Allah mereka masing-masing. Lalu nahkoda ini perlu dipertimbangkan ya. Sebagai seorang nahkoda, dia pasti sangat berpengalaman. Nah, kalau nahkoda saja ketakutan, Anda bisa membayangkan keadaannya seberapa parahnya. Dan nahkoda itu sampai membangunkan Yunus dan berkata, "Bagaimana mungkin kamu bisa tidur dalam keadaan seperti ini? Ayo sekarang kamu berdoa kepada Allahmu. Siapa tahu Allahmu yang bisa menolong kita." Nah, jadi teman-teman, ini adalah pola pikir politeisme. Masing-masing orang punya dewanya sendiri-sendiri.
Masing-masing orang punya sesembahannya sendiri. Dan sekarang mereka masing-masing berdoa kepada masing-masing sesembahannya. Siapa tahu siapa dari sesembahan itu bisa menolong mereka, menyelamatkan mereka dari malapetaka, dari kemungkinan kematian. Nah teman-teman, apakah dunia sekarang ini berbeda? Mungkin kelihatannya nama sesembahannya beda. Tetapi sebenarnya dunia ini kalau Anda perhatikan, sampai detik ini pun, masing-masing orang, meskipun mereka katanya mengetahui bahwa Allah itu satu, tapi faktanya dari bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka, kita tahu bahwa mereka membaktikan hidup mereka melalui fokus hidup mereka kepada Allah yang mana. Ada yang begitu sibuk menyembah Allah kekayaan. Setiap hari cari kekayaan. Ada yang mencari Allah pengakuan diri. Ada yang mencari Allah yang bisa memenuhi rasa disayangi, dikasihi. Ada yang kepingin mendapatkan reputasi, pengakuan. Dan manusia-manusia itu meskipun sadar atau tidak sadar, mereka sebenarnya menyembah Allah yang berbeda-beda. Saudara-saudara sekalian, di masa-masa krisis, pertanyaannya adalah, apakah Allah yang selama ini kamu sembah bisa menolong kamu? Bisa menolong engkau keluar dari masalahmu? Bisa menyelamatkan hidupmu? Itulah yang sedang terjadi di dalam peristiwa ini. Jadi seakan-akan di kapal itu terjadi kompetisi. Allah mana yang lebih berkuasa? Allah mana yang mau peduli terhadap umatnya? Itu pelajaran yang sangat menarik sekali. Allah mana? Teman-teman, kita maju dulu ya. Nanti kita kembali ke poin yang pertama ini. Poin yang kedua, pelajaran yang kedua adalah semua cerita ini, semua masalah ini, ancaman kematian bagi seisi kapal itu timbul karena ketidaktaatan satu manusia, yaitu Yunus. Satu-satunya orang di kapal itu yang menyembah Allah Ibrani, yaitu Yahweh. Di dalam Alkitab Indonesia, Yahweh tidak disebutkan, tetapi menggunakan kata Tuhan dalam huruf besar. Tuhan, semuanya huruf besar. Itu sebenarnya terjemahan dari Yahweh. Nah, hanya karena satu manusia itu, seluruh seisi kapal berada dalam masalah. Saudara-saudara, kita harus belajar satu hal di sini. Kita sadar atau kita tidak sadar, keberadaan kita dimanapun kita berada, itu ternyata punya pengaruh besar. Bagaimana kita itu bisa untuk membentuk realitas di sekeliling kita ini. Kita bahkan sebenarnya punya kuasa untuk membawa orang-orang yang di sekeliling kita menjadi lebih baik, atau bahkan membawa mereka menjadi lebih buruk. Membawa mereka, menuntut mereka pada keselamatan, atau malah membawa mereka pada kehancuran. Nah, ini ada sebuah pelajaran yang selama ini mungkin umat Kristen tidak pernah sadari. Ya, bahwa Tuhan berkata bahwa mata Tuhan itu selalu tertuju kepada kita. Oleh karena itu, kita harus hati-hati. Seringkali umat Kristen tidak sadar bahwa dirinya itu punya pengaruh seperti demikian. Karena Allah sudah mengatakan bahwa kita ini bagaikan biji matanya Dia. Dia selalu memperhatikan kita. Saudara-saudara sekalian, ini pelajaran kedua yang sangat penting yang harus kita jadi orang Kristen perhatikan. Belajar daripada Yunus. Hanya karena satu orang, seluruh seisi kapal itu berada dalam bahaya maut yang luar biasa. Nah, pelajaran yang ketiga yang kita peroleh di sini adalah, mari kita membaca dari ayat 11 sampai 15. Di situ dikatakan begini. Maka para awak kapal itu bertanya kepada Yunus, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup.
sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Just like that. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan. Serta mengikrarkan nazar. Teman-teman sekalian, mereka ini belum pernah mengenal Allah orang Ibrani ini. Tetapi melalui pengalaman ini, mereka mendapatkan jawaban. Jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi. Allah mana yang paling berkuasa? Allah mana yang bisa menyelamatkan mereka dari maut? Dan itu terjawab. Ketika Yunus sendiri berkata, "Ini semua salahku dan Allah ini sedang marah pada aku, lemparkan aku." Dan ketika mereka melemparkan Yunus ke dalam laut, seketika itu badai berhenti. Mereka menjadi begitu ketakutan. Dan dari ketakutan itu mereka menjadi sadar. Mereka mengenal sesungguhnya Allah yang berkuasa itu yang mana. Maka mereka pun mempersembahkan korban persembahan kepada Allah yang satu itu. Mereka berbalik daripada kehidupan sebagai seorang penyembah berhala untuk menjadi penyembah Allah yang sejati. Tetapi itu dengan korban Yunus. Teman-teman sekalian, siapapun di dalam kapal itu, termasuk Yunus, tahu ketika Yunus dilemparkan keluar ke dalam laut yang sedang bergelora dengan badai yang sedemikian mengerikan, itu kesimpulannya cuma satu, yaitu Yunus akan mati. Yunus tahu, seisi kapal itu tahu. Karena itu mereka begitu ketakutan, mereka tidak mau bersalah. Mereka tidak mau membunuh Yunus, tapi mereka terpaksa. Saudara-saudara sekalian, pelajaran yang ketiga. Di dalam masa-masa yang sulit, seperti misalnya COVID ini, atau di dalam banyak kasus yang lain, saudara-saudaraku, seringkali bisa jadi kita anak Tuhan itu tidak menerima hal yang enak. Ya, bahkan sampai seperti Yunus diserahkan kepada kematian. Tetapi itu bukan hal yang aneh di dalam iman Kristen. Coba perhatikan dengan seksama. Bahkan di dalam masa yang terburuk di dalam hidup Yunus di dalam hidupnya mempermuliakan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, renungan dengan seksama. Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 16 ayat 25-26 itu berkata, "Orang yang ingin menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi orang yang kehilangan nyawa karena Yesus, mereka menyelamatkannya. Mereka mendapatkan nyawa itu kembali." Kenapa demikian? Karena di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, Tuhan sudah berkata bahwa Dia, Yesus Kristus, adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Dia, mereka tidak akan mati. Meskipun mereka sudah binasa, mereka tidak akan mati. Mereka akan hidup. Kesediaan kita untuk kehilangan nyawa, untuk berkorban, untuk menderita demi Kristus, itu malah memberikan kepada kita nyawa kita. Saudara-saudara sekalian, ini menjadi sebuah pelajaran di dalam hidup kita. Bahkan di dalam masa-masa yang terburuk di dalam hidup kita, sekalipun, bila kita sungguh-sungguh hati kita kepada Dia, maka hidup kita tetap akan bisa memuliakan Dia. Yang terutama, Anda perhatikan bagaimana di dalam masa yang terburuk di dalam kehidupan Yunus, malah Yunus menuntun seisi kapal itu untuk mengenal Allah yang sejati. Dan dengan demikian, Yunus menyelamatkan seluruh isi kapal itu. Ini pelajaran yang dahsyat sekali. Poin yang ketiga. Poin yang keempat. Saya bertanya-tanya di dalam hidup ketika saya membaca ini, khususnya di dalam ayat 12b, ya. Di situ Yunus berkata kepada orang-orang yang sedang panik itu, "Angkatlah aku